Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar unsur-unsur pembangun cerpen. Apa sajakah unsur-unsur pembangun cerpen? Simaklah penjelasan berikut ini. Salah satu unsur yang membangun cerpen adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik terdiri atas tema. Tema adalah gagasan utama atau pokok cerita. Tema cerpen dapat diketahui melalui hal-hal yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dibicarakan, atau dipertentangkan para tokoh. 2. Amanat. Amanat merupakan pesan-pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat cerpen selalu berkaitan dengan tema. Cerpen yang bertema kasih sayang, amanatnya tidak akan jauh dari pentingnya kita menebar kasih sayang kepada sesama. 3. Alur. Alur merupakan rangkaian cerita yang bersifat kronologis, dibangun oleh urutan waktu. Alur-alur akan menarik kalau di dalamnya terdapat konflik. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara orang dan orang lainnya. Konflik dapat berupa konflik dengan keyakinan diri sendiri, dengan orang lain, baik dengan sikap, keyakinan, atau fisik, konflik budaya, ataupun konflik dengan alam. 4. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh. Penggambaran karakter tokoh dapat dilakukan secara langsung atau analitik. Artinya, karakter tokoh disebutkan langsung oleh pengarang. Simaklah contoh berikut ini. Tono memang penyabar. Walaupun dihina temannya hampir setiap hari, ia tidak pernah sakit hati. Ia tetap bergaul seolah-olah tanpa ada masalah di antara mereka. Watak Tono langsung disebutkan dalam cuplikan cerita, yaitu penyabar. 2. Secara tidak langsung atau dramatik, yaitu karakter tokoh digambarkan secara tidak langsung. Jadi, untuk mengetahui karakter tokoh, penulis menggambarkan karakter tokoh melalui beberapa cara. 1. Tanggapan atau penceritaan tokoh lain. Simaklah cuplikan cerita berikut ini. Debbie selalu memuji-muji adiknya Lina yang menurutnya paling pintar sedunia. Adikku sayang, kamu memang pintar dan rajin. Kakak salut, kakak bangga. Tentu Mama pun yang ada di surga sana bahagia melihat prestasimu itu. Watak Lina dalam cuplikan cerita tersebut dapat kita ketahui dari tanggapan yang dikemukakan oleh Debbie, yaitu Lina memiliki watak pintar dan rajin. 2. Dilukiskan melalui perkataan atau pikiran tokoh. Simaklah contoh berikut ini. Aku ingin membeli pakaian yang seperti kamu beli kemarin. Nggak apa-apa walaupun harus pinjam sama kakakku. Yang penting pakaian itu bisa kumiliki. Watak tokoh aku dalam cuplikan cerita tersebut dapat kita ketahui melalui perkataan atau pikiran tokoh sendiri. Jadi watak tokoh aku dapat kita simpulkan berlebihan, boros, dan ambisius. 3. Dilukiskan melalui perilaku tokoh. Simaklah contoh berikut ini. Radi duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi di sebelahnya. Watak tokoh Radi dapat kita ketahui dari perilaku atau tindakan tokoh, yaitu mengangkat kakinya ke sebelah tangan kursi di sebelahnya. Jadi, watak Radi adalah tidak tahu etika dan sombong. 4. Digambarkan melalui keadaan lingkungan. Simaklah contoh berikut ini. Sampah bungkus makanan dibiarkan berserakan di bawah ranjangnya.
Piring kotor berserakan di samping meja. Sepertinya bagi Dika, kondisi kamarnya yang seperti itu sudah biasa. Watak Dika dapat kita ketahui dari penggambaran keadaan kamarnya. Jadi dapat disimpulkan watak Dika adalah jorok dan bersifat masa bodoh. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi terjadinya peristiwa dalam cerpen. Simaklah contoh berikut ini. Menjelang hari raya ini, aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah sakit yang kudiami, aku bisa melihat keluar dengan jelas. Hujan menderas, manusia-manusia menepi pada kesunyian. Lagu hujan, lagu kelenek beca. Di ruangan ini, aku cuma berdua. Selisih satu ranjang, terbaring seorang perempuan tua, sendiri. Tak kulihat semenjak aku di sini, seorang pun yang menengoknya, yang mengajaknya bercakap, kecuali dokter dan perawat yang memeriksanya. Itu pun sesuai jadwal dan sebentar saja. Latar yang terdapat pada cuplikan cerita tersebut adalah latar tempat di rumah sakit, latar waktu menjelang hari raya, latar suasana suram dan sepi. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam cerita atau cara pengarang menyampaikan isi cerita. Pengarang terlibat langsung dalam cerita, dikenal dengan sudut pandang orang pertama atau akuan. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya tokoh aku, saya, atau gue. Sudut pandang orang pertama dibedakan menjadi dua, yaitu orang pertama pelaku utama, yaitu tokoh akulah yang menjadi tokoh utama. Dua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, artinya terdapat tokoh aku dan orang lain. Namun yang menjadi tokoh utama adalah orang lain dan tokoh aku hanya sebagai sampingan. Simaklah contoh berikut ini. Aku menghela napas panjang, bersandar di bawah pohon, menatap dedaunan di senja yang sepi itu. Tiba-tiba aku teringat kenangan saat menjadi siswa SMP dulu. Rasanya begitu menyenangkan. Aku tersenyum kecil dan memejamkan mata, meresapi kenangan itu lebih dalam, diiringi sepoi angin yang menenangkan. Dalam cuplikan cerita tersebut, terdapat tokoh aku yang terkenang masa SMP-nya dulu. Sehingga sudut pandang dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jenis sudut pandang yang kedua adalah orang ketiga atau diaan. Artinya pengarang tidak terlibat dalam cerita, sehingga yang menjadi tokoh dalam cerita adalah orang lain atau orang ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tokoh yang bernama dia, mereka, atau nama orang. Orang ketiga dibedakan lagi menjadi dua. Orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Perbedaannya adalah orang ketiga serba tahu bila dideskripsikan mengenai tokoh secara lengkap. Orang ketiga sebagai pengamat bila terdapat atau terjadi percakapan antar tokoh. Simaklah cuplikan cerita berikut ini. Satrio tidak percaya bahwa ia dapat dikalahkan oleh anak SMP. Mana mungkin dirinya yang hebat itu bisa tunduk oleh anak kecil semacam itu. Siapa anak itu sebenarnya? Satrio benar-benar tidak habis pikir. Berdasarkan cuplikan cerita tersebut, terdapat tokoh Satrio yang belum bisa menerima bahwa dirinya dikalahkan oleh anak kecil atau anak SMP, sehingga pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita tersebut. Dengan kata lain, cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya. Ada pengarang yang menggunakan bahasa puitis, ada pula yang menggunakan bahasa lugas.
Gaya bahasa ini akan menjadi ciri khas dari pengarangnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik terdiri atas latar belakang penciptaan karya, latar belakang pengarang, dan kondisi masyarakat pada saat cerpen diciptakan. Pengarang yang berlatar belakang pendidikan kedokteran biasanya akan banyak menggunakan istilah-istilah sains atau medis. Hal ini akan berpengaruh pada salah satu unsur yang ada di dalam atau intrinsik, yaitu gaya bahasa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur-unsur dalam cerpen. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.